Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Jaka Tingkir gitu ya, yang bertanya, saya mau tanya apa itu girik prebonding dan girik PHB. Nah, karena istilah prebonding dan girik PHB ini tidak ada atau tidak dikenal dalam istilah hukum, maka saya mengasumsikan gitu ya, saya menangkap bahwa mungkin yang dimaksud dari Bapak ini adalah apa itu tanah verponding dan girik PJB gitu ya. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, egendom verponding atau tanah verponding itu merupakan salah satu produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah. Jadi kepemilikannya ini sah begitu ya, tanah verponding ini. Tetapi kemudian setelah Indonesia merdeka gitu ya, pengakuan hak pemilikan tanah kemudian diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, yang mana menurut Undang-Undang Pokok Agraria ini tanah verponding yang sebelumnya diklaim sebagai bukti kepemilikan sah itu harus dikonversikan atau didaftarkan menjadi jenis hak atas tanah yang sesuai dengan peruntukannya dan yang diakui oleh negara gitu ya, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan dan lain sebagainya. Secara eksplisit, Undang-Undang Pokok Agraria memang tidak mengatur tentang tata cara konversi hak atas tanah gitu ya. Tetapi meski demikian, setelah pemberlakuan dari Undang-Undang Pokok Agraria, setiap orang itu wajib mengkonversikan hak atas tanah verpondingnya menjadi hak milik selambat-lambatnya 20 tahun setelah Undang-Undang Pokok Agraria ini diberlakukan gitu ya. Pertanyaannya adalah mengapa harus dikonversikan? Nah, salah satu alasannya adalah hak atas tanah verponding itu berasal dari sistem hukum perdata barat. Sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria itu ditunjukkan sebagai hukum agraria nasional yang harus dilakukan setelah Undang-Undang Pokok Agraria ini diundang-undangkan gitu ya. Atau yang paling lambat 20 tahun setelahnya. Tetapi karena ketidaktahuan masyarakat, mereka juga tidak mengikuti undang-undang yang berlaku begitu ya, dan juga mereka tidak mampu mengurus konversi tanah verponding ini menjadi sertifikat. Alhasilnya sampai saat ini masih banyak orang yang belum mengkonversikan hak atas tanahnya. Nah, proses atau langkah-langkah pengurusan konversi hak atas tanah dari tanah verponding ke hak milik begitu ya, itu sebenarnya terbilang cukup mudah gitu ya. Hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen, yaitu alat-alat bukti tertulis gitu ya, surat peta tanah, surat ukur, dan juga surat tanah verponding itu. Kemudian ada keterangan saksi atau yang bersangkutan gitu ya, yang diakui kebenarannya oleh panitia adjudikasi dan juga kepala kantor pertanahan. Kemudian menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke tanah pertanahan setempat untuk diproses lebih lanjut ke sertifikat hak milik. Apabila tidak melakukan konversi tanah gitu ya, maka potensi sengketa tanah untuk tanah verponding ini cukup banyak. Karena banyak orang yang kaget gitu ya, tiba-tiba muncul penerbitan sertifikat hak milik atas nama orang lain yang bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Kenapa ya? Karena pemilik sah ini memiliki hanya bukti surat tanah verponding yang sudah tidak diakui lagi oleh negara. Sedangkan ada orang lain yang kemudian mengklaim tanah tersebut dengan sertifikat hak milik yang mana itu diakui oleh negara pada saat ini gitu ya, sejak tahun 1960. Nah, padahal sebenarnya di dalam undang-undang sudah jelas diatur bahwa tanah verponding itu diberikan keleluasaan gitu ya, untuk diberikan jangka waktu selama 20 tahun sejak 1960 gitu ya, untuk mendaftarkan menjadi SHM. Apabila memang kemudian tidak didaftarkan, maka surat tanah tersebut, surat tanah yang awalnya jadi tanah verponding gitu ya, secara hukum tidak akan diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya itu akhirnya menjadi sama dengan surat tanah girik, SK Camat, letter C, petok D dan lain-lain gitu ya, yang mana surat-surat tersebut tidak lagi menjadi bukti kepemilikan tanah, hanya saja itu sebagai bukti bahwa Andalah yang berhak untuk membayar pajak tanah tersebut dan Anda harus segera mendaftarkan tanah tersebut menjadi SHM. Oke, jadi itu penjelasan mengenai tanah verponding gitu ya. Sedangkan mengenai girik PJB atau girik yang diperoleh melalui perjanjian jual beli itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, saat melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan atau kita membuat akta jual beli rumah, ruko gitu ya, atau properti lain gitu ya, maka Anda akan mendengarkan banyak sekali istilah.
Nah, ada beberapa istilah yang perlu memang Anda pahami gitu ya, yaitu perjanjian pengikatan jual beli atau kita biasanya sebut dengan PPJB. Ada juga pengikatan jual beli atau PJB gitu ya, atau yang biasanya kita kenal dengan akta jual beli AJB. Jadi ada 3 istilah yang biasanya umum kita dengar. Yang pertama adalah PPJB, yang kedua adalah PJB, dan yang ketiga adalah akta jual beli. Nah, istilah-istilah ini yang kemudian dipakai berkaitan dengan cara perolehan hak atas tanah dan bangunan. Saya akan coba untuk menjelaskan ketiga hal ini untuk Anda. Nah, istilah yang pertama adalah PPJB gitu ya, perjanjian pengikatan jual beli. PPJB ini dibuat untuk melakukan pengikatan sementara. Ingat ya, bersifat sementara sebelum pembuatan akta jual beli resmi dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau di hadapan PPAT. Secara umum isi dari PPJB ini adalah kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan. Nah, umumnya PPJB ini dibuat di bawah tangan karena suatu sebab tertentu gitu ya. Seperti pembayaran harga yang kemudian belum lunas dilakukan gitu ya. Di dalam PPJB ini juga memuat perjanjian-perjanjian seperti besarnya harga jual beli tersebut, kapan waktu pelunasan akan dilakukan, dan kapan akan dibuatnya akta jual beli. Nah, perlu diperhatikan bahwa perjanjian pengikatan jual beli ini bukan bersifat atau bukan berarti bahwa pembeli sudah menjadi pemilik sah atas sesuatu. Jadi ketika kalian menyebutkan PPJB itu bukan berarti kalian adalah pemilik sah atas tanah yang kalian sudah beli gitu ya, atau atas tanah yang kalian sudah DP gitu ya, kalian sudah bayar sebagian. Kalian bukanlah pemilik sah begitu ya, karena sifat dari PPJB ini adalah hanya sebagai pengikat atau fungsinya ini hanya bersifat sementara begitu ya, sampai nanti kemudian Anda membuat akta jual beli. Nah, yang kedua adalah pengikatan jual beli atau PJB gitu ya. PJB ini adalah kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta jual beli. Jadi PJB ini dibuat dengan akta notaris begitu ya. Nah, PPJB ini bisa dibuat karena alasan tertentu juga. Yang pertama, belum lunasnya pembayaran harga jual beli gitu ya. Atau yang kedua, belum dibayarkannya pajak-pajak yang timbul karena jual beli. Nah, PJB ini ada 2 macam gitu ya. Ada PJB lunas dan ada PJB tidak lunas. PJB lunas itu dibuat apabila harga jual beli sudah dibayarkan lunas oleh pembeli kepada penjual, tetapi belum bisa dilaksanakan akta jual beli karena pajak-pajak jual beli ini belum dibayarkan. Sertifikat masih dalam pengurusan atau lain sebagainya gitu ya. Nanti di dalam pasal PJB ini akan dicantumkan kapan AJB ini akan dilaksanakan dan persyaratan-persyaratannya itu apa saja. Di dalam PJB lunas ini juga akan dicantumkan kuasa dari penjual kepada pembeli untuk menandatangani akta jual beli, sehingga nanti penandatanganan akta jual beli tidak lagi memerlukan kehadiran dari si penjual ini gitu ya. PJB lunas ini umum dilakukan untuk transaksi atas objek jual beli yang berada di luar wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan. Berdasarkan PJB lunas ini bisa dibuatkan AJB di hadapan PPAT di tempat lokasi objek nanti itu berada gitu ya. Atau yang kedua, PJB tidak lunas. PJB tidak lunas ini dibuat apabila pembayaran harga jual beli itu belum lunas diterima oleh penjual. Nah, di dalam pasal PJB tidak lunas ini setidaknya nanti dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta AJB gitu ya. Nah, nanti kemudian cara pembayarannya seperti apa, termin pembayarannya bagaimana, kemudian kapan melakukan pelunasan, dan sanksi-sanksi apa yang akan disepakati apabila memang salah satu pihak melakukan wan prestasi atau melakukan ingkar janji begitu ya. Nah, PJB tidak lunas ini juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat nanti kalian melakukan pelunasan. Nah, bagian yang ketiga adalah akta jual beli. Akta jual beli ini adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pembuatan AJB ini sudah diatur sedemikian rupa melalui peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional gitu ya, nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran tanah. Sehingga PPAT tinggal mengikuti format-format baku yang memang sudah disediakan untuk itu. Nah, pembuatan AJB ini dilakukan setelah seluruh pajak-pajak yang timbul karena jual beli ini sudah dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Nah, langkah selanjutnya nanti adalah mengajukan pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan setempat
atau yang lazim dikenal dengan istilah balik nama begitu ya. Nanti kemudian setelah AJB ini dilakukan, maka kita akan melakukan balik nama. Nah, dengan selesainya balik nama sertifikat, maka hak yang melekat pada tanah dan bangunan sudah berpindah dari penjual ini kepada si pembeli. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Semoga penjelasan ini memberi informasi dan manfaat yang berharga bagi kalian semua gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen buat kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya buat Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.